warahmatullahi wabarakatuh. Apakah hukumnya berhutang dengan Hutang menghalangi dia untuk mendapatkan rahmat Allah yang mulia. Allah bersama guru kita Ustaz Dr. Erwandi Tarmizi MA Hafizahullahu Ta'ala. Salawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Senantiasa kita bermohon salawat dan salam kita tersambung hendaknya kepada seluruh keluarga beliau, kepada para sahabat-sahabatnya, dan tentunya kepada orang-orang yang berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau hingga akhir hayat kelak. Baik, para pemirsa Asil TV, kita sapa dulu guru kita yang sudah bergabung bersama kita untuk kesempatan pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Kabar baik di hari ini, Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah, bikhair. Mudah-mudahan Ustaz dan keluarga senantiasa dijaga Allah Tabaraka wa Ta'ala dan seluruh kaum muslimin hendaknya. Untuk antum para pemirsa Asil TV dimanapun berada, kita informasikan kembali seperti biasa. Untuk antum yang ingin bersoal jawab di sini, silahkan di 0811-755-0606. Untuk telepon langsung ke nomor tersebut atau melalui pesan singkat di layanan WhatsApp di WA kita. Baik, kita minta izin kepada guru kita untuk bacakan pertanyaan yang pertama untuk hari ini di WhatsApp kita yang sudah masuk. Kita coba terima telepon di 0811-755-0606. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Dengan Bapak siapa di mana? Pak Najahan di NTB, Ustaz. Iya, silakan Pak Najahan pertanyaannya kepada Ustaz. Fadal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan saya nih, Ustaz, tentang warisan, Ustaz. Ada sebidang tanah ditinggalin sama almarhum kakek saya. Nah, tapi kakek saya punya istri jalur dua. ibu atau bapak? Jalur ayah, Ustaz. Nah, lanjut. Ya, kakek saya almarhum ini beliau punya istri dua. Nah, yang istri keduanya punya putra satu. Terus warisan yang beliau tinggalkan ini sudah dibagi sama paman-paman saya. Mungkin karena tidak mengetahui tentang hal itu, saya juga masih kecil, Ustadz. Paman saya yang terakhir ini dari nenek saya yang terakhir ini dikasih lebih sedikit, Ustadz. Itu pertanyaan saya, bagaimana itu, apakah perlu dibagi ulang atau bagiannya harus sama, karena beliau, paman saya ini laki-laki, Ustaz. Demikian, Ustaz. Yang meninggal namanya siapa? Yang meninggal ini Sahrudin, Ustaz. Sahrudin, sebentar saya tuliskan ya. Saya. Ya, Sahrudin wafat. Kelihatan, Pak? Saya. Okay. Sahrudin wafat, ketika dia wafat istrinya dua orang hidup. Oh, yang kakek saya yang sudah meninggal ini namanya Abdul Rashid, Ustaz. Yang paman saya yang saya maksudnya Abdul Rashid namanya kakek saya almarhum. Ya, sebentar. Abdul Rashid Saya wafat. Ketika dia wafat, istri dua-duanya masih hidup. masih tinggal satu yang terakhir, Ustadz, itu pun beliau udah pisah. Hah? Pada saat Abdul Rashid wafat, itu bukan istrinya lagi. Saya. Tapi sudah ada putranya yang paman saya ini, Ustaz. Ya. Putra dan putri Abdul Rashid berapa semuanya? Afwan, Ustaz, diulang. Putra dan putri Abdul Rashid berapa jumlah putra, berapa jumlah putri dari kedua istri? Dari yang satu ibu ada ayah saya 5 bersaudara, Ustaz. Berapa laki, berapa perempuan? Yang laki 4. Masih hidup semuanya pada saat Abdul Rashid wafat?
Mungkin masih hidup, soalnya saya masih kecil Ustaz, nggak tahu, nggak ketemu juga sama almarhum Perempuan kakek satu, saya nih, Abdul. satu perempuan. Saya Tambah tadi satu lagi saudara lain ibu. Berarti ketika wafat anak Abdul Rashid laki-laki 5, perempuan 1. Berarti hartanya dibagi 2, 2, 2, 2, 1. 2, 2, 1 berarti 11. Maka harta Abdul Rashid dibagi 11. 2, 2, 2, 2, 2, 1. Tidak ada beda anak istri pertama, anak istri kedua. Itu kan anak Abdul Rashid semuanya. Bila dizalimin oleh saudaranya, maka kezaliman tentu akan dibalas oleh Allah Jalla fi'ala. naudzubillah, summa naudzubillah. Nah, Cukup. saya Ustaz. Terus selanjutnya nih, Ustaz, maaf, paman saya ini yang tertuh yang masih hidup tinggal 1 ini Ustaz. Itu susah betul diajak berunding atau komunikasi tentang hal ini Ustaz. Bagaimana langkah saya sementara ayah saya yang paling besar? Yang Anda hanya berkewajiban pada ayah. Ayah Anda mau memberikan bagian kelebihannya kepada adik laki-laki lain ibunya. Nah, wallahu a'lam Ustaz, soalnya beliau juga Itu sudah yang wafat penting. Ustaz. Yang Saya- penting ayah Anda. Masalah paman Anda hanya nasihatin. Nasihatin baik-baik ayah, kalau dia mau berarti dia itu mengambil harta adik beliau yang lain ibu sebanyak 1/5 itu. Ya, 1/20, maksud 1/20. Saya, Ya. Ustaz, saya. Itu wajib dikeluarkannya. Kalau tidak, di akhirat harus dikeluarkannya kecuali adik lain ibunya tadi ridho. Billah, summa naudzubillah. Yang lain, paman-paman Anda, hanya Anda berkewajiban menyampaikan. Mereka mau menerima, alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah rabbil alamin. Jazakumullah khairan katsir Ustaz. Allah barik fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Najahan di Nusa Tenggara Barat ya, di NTB sudah bergabung bersama kita di 0811755606 untuk menanyakan langsung persoalan waris beliau. Mudah-mudahan ini menjadi solusi dan nasihat juga untuk beliau dan keluarga bisa membagi warisan sesuai dengan yang sudah ditentukan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bersama, dan itu sepertinya adalah pertanyaan terakhir untuk hari ini, dan sebelum kita tutup kita minta sedikit kata nasihat dari guru kita. Falyatafadhal mashkur Ustaz. Ramadan kita akan lebih bermakna dan berarti ketika kita hanya menerima harta yang halal, memanfaatkan harta yang halal untuk berbuka, untuk sahur, untuk bersedekah, untuk berzakat di bulan yang mulia ini. Karena Allah tayyib la yaqbalu illa tayyiban, la yaqbalu Allah sadaqatan min ghulul. Karena Allah maha baik dan Allah tidak menerima sedekah, zakat, apapun bentuk penghambaan diri Anda kepadanya menggunakan harta yang haram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib jazakallahu khairan Ustaz untuk ilmu dan waktunya di kesempatan hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita diskusikan bersama guru kita untuk menjawab berbagai persoalan antum seputar muamalah kontemporer di 0811755606 bisa menjadi ilmu untuk kita bersama. Jazakumullah khairan juga untuk antum yang sudah beratensi di nomor yang sama, untuk Pak Joni Warman di Payakumbuh, kemudian ada saudara kita Riyadi di Tasikmalaya, dan juga Bapak Najahan di Nusa Tenggara Barat. Sepertinya ini adalah kesempatan kita untuk hari ini, untuk bergabung di live interaktif muamalah kontemporer. Insya Allah di kesempatan berikutnya kita akan bersama guru kita kembali, dimudahkan Allah, untuk menjawab berbagai persoalan antum seputar muamalah kontemporer. Afwan untuk semua salah kata dan kilaf bicara, kita bermohon kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala
untuk bisa disampaikan ke bulan suci Ramadan 1446 Hijriah di tahun ini dan memperbanyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala serta memaksimalkan Ramadan. Salah satunya adalah dengan memperbanyak sedekah dan juga infak, dan salah satunya juga adalah ke yayasan-yayasan dakwah seperti juga ke Yayasan Asil Cahaya Tauhid. Insya Allah berapapun yang antum donasikan dan dakwahkan dan infakkan itu akan bernilai pahala di sisi Allah dan insya Allah akan menjadi amal jariah tentunya. Kita tutup untuk hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Apakah hukumnya berhutang dengan